Bapak Ibu Saudara, maksud saya teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, orang-orang muda yang Tuhan Yesus kasihi. Jadi hari ini materi pengajaran saya, materi khotbah saya beri judul From Warrior to Warrior. Oke, kita akan baca dalam Hakim-Hakim pasal 6. Tapi kita nanti sambil belajar, kita sambil baca saja. Sambil saya berkhotbah, nanti kita akan sambil baca firman Tuhan. Dari penakut menjadi prajurit atau pejuang atau petarung. Itu dia. Dari seorang penakut menjadi seorang pejuang, menjadi seorang prajurit. Apapun saudara mau bilang, antara prajurit, pejuang, petarung, terserah. Yang penting warrior. Dia punya artinya sama. Ya, seorang prajurit. Nah, orang-orang muda yang Tuhan Yesus kasihi, di era para hakim tidak ada pemerintahan federal yang dipimpin oleh raja-raja yang diurapi pada masa itu. Jadi selama era para hakim ada banyak siklus. Saudara, selama di era para hakim-hakim memerintah ini saudara, dia punya siklus bangsa Israel tuh dia berputarnya tuh sehat. Semua katakan sehat. Dari mereka hidup dengan prosperity, yaitu kemakmuran, mereka diberkati Tuhan, begitu makmur, begitu prosper, mereka lupa Tuhan, mereka masuk kepada rebellion atau pemberontakan. Dari prosperity masuk ke rebellion, masuk ke repentance. Setelah mereka memberontak dengan Tuhan Allah, mereka cari Tuhan, bertobat, repentance, kemudian masuk kepada rescue. Mereka diselamatkan oleh Tuhan, putar lagi, ketika diselamatkan oleh Tuhan pasti diberkati, masuk dalam prosperity. Habis mereka prosper, mereka balik lagi rebuild. Jadi gitu dia perputarannya. Ketika orang hidup makmur, mereka diberkati bangsa Israel, mereka mulai lupa Tuhan Allah, mulai mereka berselingkuh, mereka berzina secara rohani, ya. Putar lagi, habis itu berzina secara rohani, mereka menyembah para Baal, kemudian Tuhan kirim bangsa-bangsa asing menyerang mereka, membunuh, hanguskan mereka, menindas mereka, menganiaya mereka. Tuhan, tolong kami. Repentance, repent, bertobat. Habis mereka Tuhan dengan mereka punya keluh kesah, erangan, Tuhan turun dan kemudian memulihkan mereka. Habis itu Tuhan memberkati mereka, balik lagi ketika hidup diberkati, kembali lagi berdosa. Siklusnya begitu. Dan pada masa hakim-hakim, saudara semua katakan hakim-hakim, orang mulai berseru kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan, kami teraniaya. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Dan saudara, Tuhan itu mau sampai mana hukum kita saudara? Dia sangat mengasihi kita. Amin. Oke. Jadi saudara lihat bahwa pada saat itu saudara penindasannya luar biasa melalui bangsa asing. Tuhan memakai bangsa asing untuk menindas bangsa Israel. Oleh karena mereka punya gaya hidup yang berbalik dari Tuhan. Rebellion, pemberontakan. Mereka memberontak melawan Tuhan. Dan saudara, orang-orang berseru butuh keselamatan, butuh pertolongan dari Tuhan. Maka Tuhan mengirim para hakim-hakim. Semua katakan hakim-hakim. Nah saudara, hakim di sini ini bukan pengertian secara yudisial ya. Hakim yang ngejudge, saya bukan. Tapi hakim di sini seperti pemimpin militer lah pada saat itu. Ya, disebut dengan istilah judges atau hakim. Nah saudara, dalam konteks firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, kita belajar soal Gideon. Nah saudara, dalam cerita ini saudara, dalam cerita tentang Gideon ini, saudara kita akan melihat bahwa Tuhan memakai dia. Persoalannya adalah Gideon ini Tuhan pakai dia dalam kondisi dia sedang ada sesuatu, ada banyak hal dari dia yang sebenarnya kalau kita lihat, masa Tuhan pakai dia. Jadi seperti ada masalah, ada beberapa hal yang sebenarnya jadi penghalang, jadi masalah untuk dirinya sendiri. Bahwa kenapa Tuhan mau pakai saya. Nah saudara perhatikan baik-baik. Ini dia masalah yang ada pada Gideon. Satu, Gideon berasal dari keluarga kecil. Dia tidak percaya diri. Dia a chronic warrior. Dia seorang penakut yang sangat kronis. Sudah penakut, kronis lagi. Tuhan nih. Dan dia sangat mudah menyerah dengan perkataan orang. Nah, ini masalah yang dimiliki oleh Gideon. Tuhan mau pakai dia, tapi dia punya hidup, dia punya diri, dia merasa bahwa dia bermasalah gitu. Tuhan, saya punya masalah ini dan ini. Lalu Tuhan mau pakai saya gitu. Dia merasa bahwa enggak ada masalah dengan saya, tapi kenapa Tuhan mau pakai saya? Nah, pertanyaannya, jika Anda memiliki masalah seperti yang dialami oleh Gideon, teman-teman, mungkin Anda berpikir seperti Gideon ini, banyak hal ini, ya. Mungkin
ada orang lain yang lebih baik dari saya. Secara fisik mungkin saya pendek pastor. Dia tinggi, kayak tadi pastor Ana nyanyi lagu. Hitam atau putih. Mata saya sipit, dia mata gora. Tuhan pakai dia, mata gora. Mata saya gora, di mata sipit, Tuhan pakai saya. Saya kulit hitam, Tuhan pasti pakai kulit putih pastor. Ya. Saya punya hidung mancung. Sama seperti dia sih pastor. Tapi persoalannya saya mancung ke dalam, dia mancung keluar. Ya Tuhan pakai dia yang mancung-mancung. Saya kurang cantik pastor, dia lebih cantik. Dan banyak hal, apalagi kalau diukur dari sisi kepintaran. Aduh, Bapak Ibu Saudara, teman-teman terus terang, beta berdiri di depan teman-teman, beta tidak lebih dari teman-teman di sini. Beta paling sing suka, katong tuh rasa bahwa katong ini yang paling pintar sudah. Beta tahu di atas langit ada langit. Katong di sini, katong mungkin lihat orang paling luar biasa, paling pintar ya. Nanti katong sampai di Jawa, katong lihat semua orang pintar. Yo yang di sini katong lihat pintar, terus yang ada apa-apa lah. Mungkin katong lihat wah dia lebih pintar, dia lebih layak dipakai, dia suara lebih bagus dari beta. Dia lebih jago main ini, dia lebih jago main itu, dia suara lebih bagus dari beta. Dia suara ada getarnya, wah, ada vibra. Beta suara lari lempeng aja, gitu. Kalau dia ada, kayaknya suara kayak gitu lebih layak dipakai. Beta ini lari lempeng aja, lurus aja. Kayaknya yang biasa kan yang kalau pastor Ana pilih kan yang ada vibra-vibra pastor. Main gitar juga sama. Yang dipilih cuma yang bermain kadal. Yang kidal seng. Yang kanan dari lahir. Kiri dari lahir saya dipakai. Saya kadang-kadang kita rasa seperti begitu. Saya mau bilang buat Anda seperti kemarin kita ngomong soal Yeremia di OPM. Tuhan pakai Yeremia juga dari kaum yang paling kecil. Sampai Yeremia bilang, Tuhan, beta siapa Tuhan? Beta masih sangat muda, Tuhan beta siapa? Tapi kalau Tuhan sudah pointed, Tuhan sudah tunjuk, beta pakai C, kata bisa bikin apa? Kata saya bisa bikin apa-apa. Kalau Tuhan mau pakai Anda, saya ada yang bisa blok. Saya ada. Siapapun saya ada yang bisa blok kalau Tuhan mau pakai. Saudara sama seperti beta kuliah di dunia sekuler, beta sudah panggilan Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Kuliah terus jalan, bla 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 bla. Beta seperti berputar-putar dalam satu lingkaran yang beta tahu beta sudah dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Beta berputar-putar dalam lingkaran itu seperti kotak atau lingkaran terserahlah. Beta berputar-putar di situ, tapi beta tahu saatnya akan tiba beta akan jadi hamba Tuhan. Dan di sisi beta jadi hamba Tuhan. Jadi saudara kalau Tuhan mau pakai, saya ada orang bisa blok. Beta papa bilang kalau dari awal saya mau jadi pendeta, saya bilang dari awal saya sekolah pendeta. Beta suka kasih sekolah saya, kasih kuliah saya, uang paling banyak keluar. Sangat banyak keluar buat saya, baru terakhir saya bilang saya menjadi pendeta. Hai, pendeta tuh miskin. Ah itu beta papa bilang. Pendeta itu itu betul. Jangan saudara pas dengar gini langsung jangan pendeta lejo Tuhan nih. Hapus pengilang saya mau jadi pendeta pendeta miskin. No. Saudara 3 bulan suatu saya ngomong saya punya maksud dan tujuan untuk jadi pendeta. Bapak saya tidak mengizinkan. Maunya saya jadi dosen di UKIM atau Unpati. Akhirnya Tuhan panggil Bapak pulang. Saudara mau blok panggilan Tuhan. Kalau Tuhan sudah pointed, Tuhan sudah tunjuk, Tuhan sudah pilih. Maaf, kita pakai istilah ini. Kutu busuk siapapun tidak bisa halangi. Papaku sekalipun tidak bisa. Papa dihalangi saya punya panggilan, pulang. Tuhan bilang, pulang. Jadi papa dipanggil Tuhan pulang dengan caranya Tuhan, beta jadi hamba Tuhan. Saudara, kalau beta papa masih hidup dan bernafas di muka bumi ini, Anda tidak akan pernah lihat saya di mimbar sampai hari ini. Gak pernah. Gak akan pernah. Yang ada, Anda lihat saya di kampus-kampus, jadi dosen. Jadi, saudara lihat Bebaya dia punya quote-nya. Yang penting bukan apa yang dapat Anda lakukan, melainkan apa yang dapat Allah lakukan melalui Anda. Sudah? Apa yang mau Tuhan lakukan melalui beta. Kalau beta lakukan sendiri, beta saya bisa bikin apa-apa. Tapi kalau Tuhan lakukan melalui beta, beta bisa bikin apa-apa. Bahkan beta bisa bikin banyak hal. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya teman-teman, karena Tuhan bekerja melalui kita, gak ada hal yang bisa dan patut kita sombongkan. Semua kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Kemarin yang melayani di OPM semua orang-orang pilihan Tuhan. Mereka orang-orang anak-anak muda yang luar biasa yang Tuhan Allah pilih. Mereka luar biasa karena Tuhan Allah yang pakai mereka. Mereka gak akan luar biasa kalau Tuhan Allah gak pakai mereka. Notice ya,
mereka luar biasa karena Tuhan Allah pilih dan pakai mereka. Mereka gak akan luar biasa kalau bukan Tuhan Allah yang pakai mereka. Jadi semua mereka melayani Tuhan. Buat saya kemarin itu saya melihat bahwa sebuah generasi yang luar biasa, yang baru itu muncul dari GKRI Hidup Ambon. Kemarin waktu doa lawatan di bawah, satu anak muda datang samperin saya, sama masih nangis karena masih rasa hadirat Tuhan. Dia samperin saya dan dia katakan buat saya, pastor, dia menangis, dia bilang, pastor, beta seperti dari atas tuh, beta seperti lihat kota Ambon, pastor, beta lihat kota, dan beta lihat dari GKRI Hidup Ambon, dari Katompong gereja, seperti api itu keluar besar sekali. Api keluar besar sekali di tengah-tengah kota ini, saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya dapat konfirmasi yang berikut, saya dapat konfirmasi bahwa itu dari Tuhan. Karena ada satu anak muda juga bersaksi hal yang sama. Persis, dia waktu menyembah Tuhan, dia lihat kota ini. Dan dia lihat dari gereja, satu gereja itu keluar api. Besar sekali. Dan gereja itu adalah GKRI Hidup Ambon. Yes. Makanya Tuhan bicara buat saya gak salah waktu kita ikut youth conference. Tuhan bilang buat saya, lady, this is it. Inilah saatnya, inilah waktunya. Generasi youth muncul dari GKRI Hidup Ambon untuk melakukan pergerakan untuk kepentingan kerajaan Allah. Saudara, kita menginjili seperti kita generasi Yeremia, kita pergi menginjili. Amin. Guys, kata Mbak Taria Parsorga, Tuhan tolong beta. Apa yang tidak Tuhan kerjakan, apa yang tidak Tuhan kerjakan, Tuhan akan turun tangan dan tolong Anda. Anda, Tuhan hanya mau Anda tuh berteriak buat Tuhan. Tuhan tolong beta. Tuhan tolong beta. Kalau selama ini Pa. Begitu mama, dad, bapak dad, langsung om. Saudara, Tuhan memilih Gideon. Tuhan Allah memilih Gideon. Saudara, hal yang paling menarik yang beta baca, hal yang paling menarik yang beta dapatkan dari pembacaan ini, saudara, perjumpaan ini adalah perjumpaan yang mengubahkan hidup Gideon. Walaupun nanti kita lihat endingnya, Gideon yang punya ending yang bagus, tapi kita mau bahas yang bagus dari Gideon juga. Coba bilang samping kiri kanan, kita mau bahas yang bagus dari Gideon juga. Ya. Tapi saudara, perjumpaan ini saudara, perjumpaannya dengan malaikat ini saudara, dengan Tuhan. Ini membuat dia punya kehidupan itu berubah. Jadi perubahan hidup yang dia alami itu ada buah yang terlihat. Ya, kita ngelihat bagaimana Allah mengubah seorang penakut menjadi seorang prajurit dalam konteks Gideon. Semua kita sudah tahu cerita Gideon, semua sudah tahu. Sekarang pertanyaannya saya adalah bagaimana ini kisahnya? Bagaimana Tuhan Allah mengubah seorang penakut menjadi seorang prajurit dalam konteks Gideon? Satu, Tuhan akan mengubah seorang penakut menjadi seorang prajurit. Tuhan akan mengubah seorang penakut menjadi seorang pejuang. Itu melalui perjumpaan, meeting. Tuhan berjumpa dengan dia terlebih dahulu. Untuk mengubahkan seseorang harus ada perjumpaan dulu. Saudara setuju ya? Untuk mengubahkan seseorang harus ada perjumpaan terlebih dahulu. Kita baca Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 12. Oke, 1, 2, 3. Kemudian datanglah malaikat Tuhan. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, saudara perhatikan ini baik-baik. Malaikat Tuhan menemui Gideon. Ya, dia melacak keberadaan Gideon. Dia ketemu Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Saudara, dia takut orang Midian bunuh dia. Dia mengirik gandum, dia pungut itu biji-biji gandum, dia pungut biji-biji gandum itu saudara. Dia pungut diam-diam. Dia pungut diam-diam. Dari sini saudara bisa lihat, ini penakutnya kronis. Tadi itu bilang, a chronic warrior. Dia penakut. Lalu malaikat Tuhan datang buat dia. Kasih salam, semua katakan salam. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara perhatikan, dia punya yang indah di sini. Yang tadinya penakut,
Ya, semua orang di kota itu mungkin tahu dia penakut. Dari kaum yang paling kecil, keluarganya keluarga kecil, dia anak bungsu. Dia anak yang paling kecil, yang paling muda di keluarga. Siapa? Aduh, anak bungsu tuh biasanya tuh minta ampun deh jadi perintah, dapat perintah, kosek sana, kosek sana. Anak bungsu tuh bukan apa-apa di dalam keluarga itu. Saudara, ini anak bungsu. Saudara, semua orang mungkin tahu ini, oh ini anak yang tadi dia punya masalah tadi tuh. Dia dengar orang, dia paling suka dibully lah istilahnya, istilah sekarang bully. Tapi saudara lihat, ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada dia, hal luar biasanya apa? Malaikat kasih salam buat dia. Dan salam ini adalah salam profetik. Katakan salam profetik. Nah, dan salam profetik ini sekaligus mengubah identitasnya Gideon dari seorang penakut menjadi seorang prajurit. Itu dia. Setelah perjumpaan dengan Tuhan selalu bisa mengubah kita punya identitas. Amin. Semua orang tahu di situ bahwa dia itu penakut, tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan lewat malaikatnya, Tuhan bilang buat dia, kamu bukan lagi penakut. Hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Guys, semua kita tahu ketika kita berjumpa dengan Yesus, identitas kita berubah. Amin, amin, amin. Kita berjumpa dengan Yesus, identitas kita berubah. Yes, berubah. Aduh, semua orang tahu kita penakut dulu. Tapi ketika kita berjumpa dengan Yesus, saya bukan lagi penakut. Itu nyata, saudara. Jadi ketika Tuhan menemui saudara dalam situasi saudara, dia tidak datang dengan kata-kata kritik. Tuhan datang menemui Anda, tidak bilang, hey, ose si cabul ose. Apalagi Tuhan gak datang dengan salam seperti begitu. Tapi dia datang, dia menyapa Anda. Hai anakku, kita yang tadinya kita seperti, kita sudah jadi budak dosa, terbuang. Tapi dia datang, dia menyapa Anda. Hai anakku. Dia datang, dia menyapa Anda. Hai engkau pahlawan yang gagah berani. Teman-teman, saudara, notice ini ya teman-teman, harus notice ini. Yesus berjumpa dengan kita punya identitas itu berubah. Dia gak datang lalu bilang saya itu pezina. Saya itu homoseksual, saya itu lesbian, saya itu lain-lain, saya itu LGBT. Saya itu begini. Dia gak ngomong kayak gitu. Saya itu pancuri, saya itu pendusta. Tuhan gak menampakkan diri, Tuhan gak berjumpa dengan kita lalu menjudge kita seperti begitu, enggak. Tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita punya identitas berubah. Dulu sih begitu kan, tapi lihat sekarang, anakku, hai anakku. Hai anakku, dia manggil kita anak. Bahkan dia manggil kita dengan nama kita masing-masing, dengan nama kita sendiri. Dia gak bilang kamu tuh pezina. Hai kamu pezina, cabul. Dia gak bilang gitu. Hai Rio Dias. Halo Rio Dias. Saudara pulang dari sana, Bapak menyambut saudara. Masak pesta buat anakku pulang. Dia gak, kasih siap parang. Lihat anak tahu diri, kurang ngajar pulang. Kasih habis orang atau uang, foya-foya. Anak yang terhilang itu kan perumpamaan. Dia gak gitu teman-teman. Wow, luar biasa. Jadi saudara, untuk mengubah orang punya identitas, mengubah seseorang dari yang punya karakter penakut jadi seorang pejuang, pertama dia harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita gak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karakter kita gak akan diubahkan. Karakter penakut ini saudara, akhirnya Tuhan ubahkan. Tuhan ubahkan karakternya Gideon dari penakut jadi pejuang, jadi seorang petarung. Saudara lihat ini. Sudah dipilih oleh Tuhan, sudah disalami oleh Tuhan. Dia punya identitasnya berubah. Tapi lihat, dia masih berargumen dengan Tuhan. Gideon tanya buat Tuhan. Lihat percakapan dia dengan malaikat Tuhan. Mengapa semua ini menimpa kami? Kalau Tuhan ada, mengapa semua ini menimpa kami? Mengapa kami mengalami penindasan seperti ini? Mengapa kami begini? Di mana keajaiban-keajaiban yang nenek moyang kami ceritakan? Di mana keajaiban-keajaiban Tuhan yang nenek moyang kami ceritakan? Di mana Tuhan? Dia bilang buat malaikat, sekarang Tuhan telah meninggalkan kami. Tapi saudara lihat Tuhan menjawabnya begini. Pergilah dengan kekuatan yang kamu miliki. Oke, Tuhan bilang buat Gideon, pergilah dengan kekuatan yang kamu miliki. Tuhan bilang, bukankah aku mengutus engkau? Saudara, pertanyaan Gideon seperti ini banyak ditanyakan oleh kita semua. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan ketika saya ada masalah?
Di mana Tuhan? Tuhan telah meninggalkan saya bukan? Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kalau memang dia ada, kalau memang dia pernah buat keajaiban, mana lagi? Mana lagi keajaibannya sekarang buat beta? Mana lagi pertolongannya buat beta? Mana lagi? Kalau memang Tuhan ada, mana? Bukankah kaum saya yang paling terlemah? Bukankah kaum saya yang paling terkecil? Saya yang paling terkecil di keluarga saya. Saya yang paling terkecil di keluarga saya. Saya yang paling terkecil, semua katakan terkecil. Tapi Tuhan bilang, aku menyertaimu. Tuhan bilang buat Gideon, aku menyertaimu. Aku mau pakai engkau, aku pakai engkau, aku menyertai engkau dan aku mau pakai engkau. Sama seperti sekarang Tuhan bilang buat Eliam, aku mau pakai kamu. Jadi bilang sambil pinggir kanan, aku mau pakai kamu. Aku menyertai engkau, aku mau memakai engkau, aku menyertai engkau. Dan engkau akan lihat orang Midian akan mati dibunuh semuanya lewat engkau. Orang Midian itu masalah. Dan sekarang Tuhan juga mau bilang buat Anda semua LEM. Tuhan mau memakai engkau untuk menyelesaikan masalah-masalah, persoalan-persoalan yang ada di sekitarmu. Tuhan mau memakai engkau untuk masalah-masalah yang ada di kantormu. Engkau akan jadi pencetak sejarah di situ. Engkau akan menjadi solusi di kantor, engkau akan menjadi solusi di kampus, engkau akan menjadi solusi di mana saja. Engkau akan menjadi solusi, katakan saya menjadi solusi. Engkau akan menjadi solusi di mana saja. Tuhan mau pakai kamu. Satu saja kalau engkau berjumpa dengan Tuhan. Engkau berjumpa dengan Tuhan yang tadinya penakut. Ini saya yang mau bawa proposal saya. Aduh lah ya Tuhan Yesus lutul tuh gemetar. Ada pembimbing di kantor nih. Mau bawa proposal saja, aduh ini gemetari. Aduh ya Yesus sih. Kau perempuan kan ini. Ya kan? Mau bawa proposal, mau bawa dapat dosen yang katanya killer. Tuhan nih, dosen kalau killer tuh seharusnya di penjara. Ya, mau baku dapat dosen saja takutnya luar biasa, takutnya luar biasa. Saudara, bagaimana saudara bisa jadi pencetak sejarah? Kalau saudara takut, saudara harus berani. Dan hari ini firman Tuhan menjadi bagianmu. Tuhan katakan, aku memilih engkau, aku menyertai engkau. Pernah saya bilang di sini kan, kalau Tuhan mau pakai Anda, Tuhan akan sertai sampai selesai. Dia yang memulai, dia yang menyertai sampai selesai. Jadi kalau Tuhan mau pakai Anda nggak boleh takut. Nah, saudara dengar baik. Banyak dari kita kehilangan kehendak Tuhan untuk hidup kita. Karena kita tidak bisa melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita. Tapi saudara lihat ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Dia memberikan kita identitas yang baru. Dan menunjukkan potensi kita. Nah selanjutnya rohnya sendiri yang akan bertindak untuk mengubahkan kita. Dari penakut menjadi seorang prajurit. Menjadi seorang pejuang. Dari seorang yang penakut itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi gak ada yang bisa membanggakan diri. Dulu beta paling panaku. Plus ada kudis di kaki banyak. Supanaku kudis di kaki paling banyak. Borok paling banyak. Sekarang Tuhan pakai beta luar biasa. Beta mau cerita ini. Tuhan ampuni beta. Saudara tahu apa? Saudara tahu. Aduh beta belakang kasing ya. Saudara saya punya teman. Jangan beta bilang nama lah. Tuhan ampuni beta. Beta punya teman pendeta satu saudara. Dia ganteng orangnya, ganteng dia. Dia sekarang jadi gembala di salah satu gereja di sini, gereja pertobatan di Kota Ambon. Jangan beta bilang nama lah Tuhan. Jadi dulu waktu ketemu SMP, Uci suka tahu sana, Uci suka tahu beta maksud. Uci satu angkatan yang beta bareng di SMP 4. Anak ini kan maksudnya bagaimana ya? Anak ini dia pernah mau bala tengah. Baru rambut lurus jatuh, baru dulu SMP kan, licing. Manyala SMP dulu, bisa bilang rambut manyala, licing. Sudah. Lalu dia kan badan kurus kayak siapa tuh dia paling kurus sih. Maksudnya katanya SMP kan katanya sama badan kurus, tapi dia paling kurus sekali. Maksudnya betul ya laki-laki tuh kan, dong badannya kan bagus-bagus ya kalau, iya betul dia paling kurus sih. Baru syukur sih pakai tas sabatang alam Sabatang alam dia pun tas. Baru kau jalan tuk tak tas bunyi tuh di belakang. Beta kalau dia lewat beta nggak dia atas bawah Tuhan Yesus ya ini anak ini dia mengapa lah?
Dia sering bergaul dengan orang batule. Dia sering bergaul dengan orang. Dia kayak macam takisu begitu. Mungkin dia kayak Gideon kayak gitu apa? Dia takisu, dia sering bergaul dengan orang. Baru dia punya mata kalau nggak kamu. Begitu kayak dia takut-takut begitu. Baru minta maaf, aduh Tuhan. Dia pun kaki luka-luka paling banyak. Kaki luka-luka paling banyak. Baru beta ini kan mata agak sedikit. Aduh Tuhan, beta nih langsung. Beta mata nih langsung lihat kaki gitu. Beta yang lihat rambut, yang lihat. Beta lihat kaki. Jadi selalu yang bikin beta pemandangan agak-agak ini. Beta lihat kaki begitu. Ih, dia kaki luka-luka lah wangi. Ini. Aduh pokoknya dia paling. Aduh beta minta maaf. Pokoknya paling sembahe pas sekali. Sudah. Beta balik dari Jawa, kaget dia jadi gembala. Oh Tuhan, beta baku dapat dia di jalan, beta jadi pangling, betul-betul pangling lihat dia. Beta bilang, ini Usi. Ya Tuhan Yesus, beta ini Usi. Kata iya beta nih. Beta bilang Usi, beta percaya sampai sekarang kalau dia begitu jadi model yang kayak sekarang. Memangnya dulu nih saudara lihat itu kenapa? Karena perjumpaan dengan Tuhan. Saudara kalau nggak berjumpa dengan Tuhan borok sampai mati. Kudis sampai mati. Berjumpa dengan Tuhan supaya Tuhan pulihkan kudis-kudis. Dia pakai celana olahraga, dia pakai celana dia lari kan, dia jogging, dia pakai celana pendek, betul dia pun bulu kaki, dia pun luka-luka hilang. Maksudnya mungkin karena bulu kaki banyak tuh laki-laki jadi itu lagi dia paling bagus sih. Dia paling gagah sekarang nih, paling bagus sekarang. Baru masih single lagi, single present tense. Paling bagus ini, nanti baru dia pun nama di-cut saja. Paling bagus dia. Kemarin baru aku dapat dia di rumah makan tuh, baru aku dapat dia. Dia paling bagus. Orang kalau ketemu dengan Tuhan berubah semuanya, berubah. Saudara berubah. Yang tadinya muka saya bisa bilang, ayo Tuhan Yesus sih. Pokoknya muka tuh orang terjemahkan terjemahan bebas. Saparu terjemahkan ale muka begini, Saparu terjemahkan ale muka begini. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan sama satu suara, weh gagai. Nah itu dia. Amin. Waktu berjumpa dengan Tuhan semua satu suara. Waktu belum berjumpa dengan Tuhan banyak suara. Waktu berjumpa dengan Tuhan semuanya berubah. Saudara jadi bagus loh. Somehow saudara kelihatan ide kayak beda gitu. Padahal dulu betul dia kayak dia paling bagaimana. Tapi sekarang dia kayak muka yang berubah. Tapi sentuh kenapa ada yang beda dari dia. Ini dia sama seperti Gideon. Amin. Itu dia. Jadi saudara lihat. Kalau saudara berjumpa dengan Tuhan. Tuhan kasih saudara identitas yang baru. Tuhan kasih saudara potensi. Saudara sudah lahir dengan potensi. Tapi Tuhan perlihatkan potensi di dalam diri saudara. Ini loh Gideon, kamu itu pahlawan. Kamu sangat berpotensi untuk menjadi pahlawan bagi bangsa ini. Tuhan tunjukkan potensi di dalam dirimu. Saudara hampir-hampir mungkin kita tidak menyadari ada potensi besar dalam diri kita untuk menjadi something. Tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan langsung perlihatkan potensi yang kita miliki yang tadinya kita nggak tahu itu. Oh ternyata kita bisa ini. Oh ternyata kita bisa begini. Oh kita bisa begini. Itu hanya bisa diperlihatkan oleh Tuhan ketika kita berjumpa Tuhan. Teman-teman di sini yang belum lahir baru, saya tantang Anda untuk temui Anda punya PKS atau hamba Tuhan dan bilang, pastor saya mau lahir baru. Kemudian saudara kadang-kadang dosa dan pelanggaran juga bisa mematikan potensi dalam diri kita. Oleh sebab itu kalau saudara jatuh, saudara harus bangkit lagi. Saudara jatuh, saudara bangkit lagi. Jatuh saudara bangkit lagi. Supaya potensi itu tidak mati. Kemarin beta tanya satu anak muda, dia dulu singers. Beta tanya dia, Nyong kenapa sih saya mau mandi singers lagi? So pindah di bidang lain pelayanan, pindah bidang lain pelayanan juga pastor. Barang, di altar terlalu barat Bah, kata di altar terlalu barat. Di altar barat ya? Seng toh. Dengan begini siapa yang mau jadi singer silakan daftar di Pastor Ana. Altar seng berat, ringan sani. Ringan. Yang berat apa? Itu yang berat. Yang kedua, testing. Tuhan mampu mengubah seseorang lewat testing. Tuhan mengubah Gideon dari seorang pecundang jadi seorang pemberani. Testing. Tadi yang pertama, meeting. Yang kedua, testing. Atau Tuhan mengujinya. Nah, saudara lihat ini ayatnya sangat panjang. Oke, ini ayatnya sangat panjang nih. Kita harus baca. 1, 2, 3.
dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah. Ya, perhatikan Bapak situ. Hei, perhatikan, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayah. Sabar. Dan menelai, tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Ini siapa punya? Kalau hari ini kita suruh kamu potong papa punya ban oto, ban motor, berani? Saudara, ini ujian. Saya dengar baik. Kalau orang mau naik level, mau dikasih tanggung jawab yang besar, mau dikasih tanggung jawab yang baru, dia harus masuk dalam pengujian dulu oleh dia punya pemimpin. Dalam hal ini Tuhan Allah. Saudara sama, kami juga di gereja sama. Kami mau lihat Anda, kami akan uji Anda diam-diam. Dengan cara memberikan Anda sebuah tugas, mampukah saya lakukan? Kalau mampu lakukan, berarti Anda layak untuk dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Demikianlah juga dengan Gideon. Tuhan Allah tes Gideon, pertama, testing soal obedience, tes ketaatannya Gideon. Setelah dia berjumpa dengan Gideon, sebelum Tuhan pakai Gideon untuk kemenangan yang besar melawan Midian, dia harus tes ketaatannya Gideon. Wow, semua bilang wow. Saudara, hal yang paling tersulit, tantangan yang paling terberat, yaitu tantangan dari rumah. Tantangan yang paling berat yaitu tantangan dari rumah. Kemarin abis overnight prayer meeting, abis youth conference, ada kesaksian yang luar biasa dari satu anak muda ketika dia terima pengurapan dari Tuhan, ya, lewat penumpangan tangan. Pada saat youth conference, dia pulang, dia injili satu keluarga. Ini Yeremia ini, saudara. Dia injili satu keluarga dan dokumentasinya dia foto, dia kirim kepada Pastor Sam. Semua keluarganya dia duduk, dia kasih bicara tentang Tuhan. Haleluya. Guys, halo, saudara bisa kayak gitu? Amin. Yang bilang amin cuma Angel. Bisa kayak gitu? Gak gampang. Gak gampang. Saya bilang gak gampang. Karena saudara sudah berjalan dalam pengurapan Yeremia. Saudara harus berani memberitakan firman Tuhan. Kalau saudara ditolak gak apa-apa. Yang penting saya sudah bilang. Tapi anak ini saya bilang, wah luar biasa ini orang. Sudah terima pengurapan. Dia berani untuk bicara tentang Yesus. Dia kasih tahu tentang Tuhan kepada dia punya keluarga semua. Om, tante-tante semua, sepupu-sepupu. Wah semua. Dia bicara tentang Tuhan. Dia bawa dong ke gereja. Aduh ini keren. Ini keren teman-teman, ini bukti nyata. Nah saya mau lihat anak-anak LYM bawa jiwa buat Tuhan sebagai bukti bahwa Anda berjalan dalam pengurapan. Anda harus bawa jiwa buat Tuhan sebagai bukti bahwa Anda berjalan dalam pengurapan. Pertama, keluargamu. Gideon, saya basmi Baal, tiang berhala yang saya bapak punya. Oh Gideon saya mau tahu, dia kasih ambil lembu jantan apa semua persembahan. Dia tumpah seae yumus kurai. Dia tumpah semua. Dia bapak punya. Wah dia tumpah semua. Mama Mia tadinya seorang penakut, pengecut. Tidak berani. Hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Wah Tuhan berikan saya identitas baru. Yes Lord. Dan Tuhan uji dia. Bagaimana tantangan pertama. Bisa? Bisa Tuhan. Kenapa? Karena identitasnya sudah berubah. Jadi dia punya percaya diri itu muncul. Dia punya kepercayaan diri itu muncul. Karena Tuhan bilang ada potensi besar di dalam dirimu untuk menjadi seorang pemimpin untuk bangsa ini. Saudara, dia tumpah semua ini. Pagi hari satu kota semua heboh. Ini apa yang sudah terjadi? Katong punya persembahan-persembahan, katong pun tiang-tiang berhala semua. Oh Gideon pameri semua. Wah putus panggang. Sama mau pekerjaan ini. Cek begini. Gideon bin Yoas. Ya Tuhan Yoas mana? Nah sudah singkat cerita. Semua bilang singkat. Barang ini panjang. Pulang baca Alkitab. Yang berharap hamba Tuhan cerita terus. Sudah. Dan ternyata Gideon lolos ujian pertama. Guys. Kalau Tuhan sudah pilih Anda. Oke. Tuhan suruh pilih Anda. Kadang Tuhan mau tes ketaatan Anda. Dimulai dari Anda punya keluarga. Tuhan sudah pilih Anda. Oh ya. Sudah lahir baru, sudah berjumpa dengan Tuhan. Oke, ada di gereja. Lalu papa larang pi ibadah. Mau pi mana? Mau pi youth pak? Saya nggak ada masuk kamar. Bapak. Itu
Itu banyak, saya punya anggota komsel, mungkin salah satunya di antara mungkin teman-teman yang lain ya. Saya mungkin tidak tahu kesaksiannya. Saya punya anggota komsel tuh. Pulang dapat kunci dari luar. Pi tidur di orang per rumah. Masih hidup dan bernafas? Masih. Masih. Itu Ata yang kemarin yang kita bilang Ata. Kesaksian juga sama juga. Dia dikasih pilihan. Saya percaya bunda mereka percaya Yesus. Dimaki Yesusnya. Dia bilang, kakak, beta pilih Tuhan Yesus. Beta super percaya Tuhan Yesus, beta pilih Tuhan Yesus sampai mati, beta pilih Tuhan Yesus. Gini keren, tepuk tangan dulu buat Ata. Tuhan menguji ketaatannya. Saudara, beta percaya Tuhan akan pakai Ata. Dan Tuhan akan pakai Ata-Ata yang lain. Iya. Tuhan akan pakai. Guys, kalau Tuhan pakai Ata, Tuhan juga bisa pakai kita, amin. Jangan takut teman-teman, ada banyak kesaksian terlalu banyak di sini yang diancam oleh keluarganya. Oh saya kok Yesus saya mati. Penakut, no, dia berani. Betul ibadah. Masa orang tua mau taruh senapan di sini, dar. Saya mungkin, minta ampun, saya mungkin. Bilang samping kiri kanan, saya mungkin. Saya mungkin. Orang tua angkat pisau lah parang saudara matang leher cuma gara-gara ibadah. Saya mungkin Tuhan. Saya mungkin. Paling ancaman-ancaman itu dapat pukul pak. Di sini bangka demi Yesus yang papa. Yesus, ini bangka Yesus. Demi Yesus yang papa. Dapat tolongku brak, gigi tak lepas pak. Aduh Yesus. Ompong satu demi Yesus yang papa. Aduh Tuhan Yesus pasang gigi 250.000. Saya gak ada uang Tuhan, tapi kita percaya Yesus akan pasang beta gigi. Besok pagi bangun lagi gigi sudah ada. Oke, katakan saya Gideon. Dengan iman, saya Gideon masa kini. Yes, kadang Tuhan uji saudara seperti begitu ketaatannya. Jadi kalau saudara seperti, saudara kalah. Aduh saudara, guys dengar baik. Ini Gideon dari penakut. Dan Anda sudah berjumpa Yesus loh. Jadi Anda di sini sudah berjumpa Yesus. Karakter penakut gak boleh ada pada diri Anda. Gak boleh melekat di kulit Anda sekalipun gak boleh. Anda harus berani. Berani dalam hal apa? Kebenaran. Harus berani. Sekalipun saudara punya keluarga menentang saudara, saya papa. Beta percaya Ata akan jadi orang hebat loh. Tuhan akan pakai dia luar biasa. Dan Tuhan akan pakai teman-teman yang pernah lalui ini, bahkan sekarang sedang melaluinya. Tuhan akan pakai kamu juga. Saudara, waktu yang akan menunjukkan hasilnya. Nanti by the time saudara akan lihat, waduh Tuhan terima kasih beta punya proses luar biasa. Akhirnya saudara akan berdiri dan kesaksian. Dan bersaksi buat orang lain. Beta begini, beta lihat masa sulit dulu. Tapi Tuhan pakai Gideon, Tuhan juga pakai beta. Amin. Nah, saudara perhatikan yang berikut. Tuhan menguji Gideon dalam hal kepercayaan. Tuhan mengubah seorang penakut menjadi seorang pejuang. Dia melakukan ujian. Setelah dia meeting, dia testing. Dia uji kepercayaannya Gideon. Nah saudara, ini paling lucu, semua katakan lucu. Untuk mengusir bangsa Midian, saudara. Tuhan cuma bilang Gideon bawa apa? Arul. Tuhan bilang bawa apa? Guys, Gideon pikir dia dipilih Tuhan ini, dia keren. Pakai pedang, pakai baju itu. Apa tentara, ya kan? Pakai baju, maksudnya tentara Romawi pada saat itu. Pakai baju keren, gagah, ada pedang di tangannya. Dia pikir seperti begitu, mungkin ada panah, ada busur panah, ada anak panah. Dia pikir seperti begitu, padahal Tuhan bilang apa? Baca yang berikut. Mana tuh? Hakim-Hakim 7 ayat 16. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 16. 1, 2, 3. Oke, sangkakala, suluh, buyung. Saya berjalan terbuyung-buyung. Terhuyung-huyung ya. Oke, Arul, dengar baik. Gideon kira pakai senjata, pakai senapan. Pada Tuhan Allah bilang apa? Pakai sangkakala, suluh atau obor, dan buyung. Lucu seng. Lucu. Untuk usir orang Midian, kastaku dong, untuk usir dong, pakai sangkakala, suluh atau obor, buyung. Lucu. Masa orang mau kastaku orang, hei, obor, buyung, kendi, buyung, itu semungkin kan, orang kalau kastakan pedang, baru sangar, baru muka mungkin ada sedikit, cor sini merah putih,
Ya kan? Berak gitu kan. Parang di sini, itu baru begitu baru. Namanya kastaku orang perang. Masa ini perang bawa sangkakala? Aduh, dia baru obor yang buyung. Ini mau mandi kamu apa? Tapi saudara lihat Tuhan menguji kepercayaannya Gideon. Gideon percaya nggak dengan 3 tools ini, dengan 3 item ini, dengan 3 alat ini, percaya nggak kalau kamu mampu mengusir mereka? Gideon bilang, yes saya percaya Tuhan. Oh luar biasa. Saudara dia penakut, dia bilang Tuhan beta penakut. Beta seorang penakut, Tuhan bilang beta palang gagah perkasa, harusnya Tuhan kasih beta pedang dong. Halo, beta ini warrior. Beta harus bawa pedang Tuhan. Ini Tuhan bilang bawa buyung, obor. Wah, sangkakala. Lalu harusnya dia takut. Waduh, tapi enggak. Karena dia sudah dikasih identitas baru. Dia sudah dikasih, dia punya karakter yang baru saudara. Maka dia maju. Sekalipun Tuhan bilang sekarang ini pakai apa saja. Saudara hanya dengan 3 item ini Gideon suruh tiup. Waktu dia tiup saudara, dia bilang semuanya tiup. Semua orang Israel yang beserta dengan dia tiup. Saya gak cerita secara full ya. Tut, saudara baca itu cerita selanjutnya. Waktu dia tiup, put, kiri pegang sangkakala, yok kanan pegang obor. Buyung itu kan nusuk pecahkan. Wut, Bapak ya hari itu saudara, orang Midian lari tak apa-apa kocar kacir. Kocar kacir cuma gara-gara tiup sangkakala. Yang obor lari kocar kacir. Saudara itu hebatnya Tuhan, dia mampu pakai apa saja. Saya ada mustahil bagi Tuhan. Dia hanya menguji Anda punya kepercayaan. Dia hanya menguji, percaya nggak kalau saya sanggup untuk pakai cara ini? Percaya nggak kalau saya sanggup untuk pakai orang ini? Percaya nggak kalau saya sanggup untuk pakai cara lain? Tuhan ingin menguji kepercayaan Anda. Anda jangan takut. Dari seorang penakut Tuhan mengubah menjadi seorang pejuang, petarung, seorang prajurit. Anda kadang harus masuk dalam testingnya Tuhan. Tuhan menguji kepercayaan Anda. Percaya nggak sama janji saya? Percaya nggak sama perkataan saya? Percaya nggak? Jadi saudara nggak boleh ragu. Saudara harus percaya, Tuhan saya percaya. Karena Tuhan kadang bekerja dengan cara-cara yang gak masuk akal. Karena Tuhan bekerja kadang dengan cara-cara yang menurut manusia konyol. Tapi itulah Tuhan, dia gak bisa ditebak. Unpredictable God, we have unpredictable God. Kita punya Allah yang tidak bisa diprediksi, gak bisa. Dia tuh bekerja dengan cara-cara yang gak bisa terselami oleh pikiran manusia, gak bisa. Kita cuma tahu Tuhan, I trust in you. I trust in you. Tuhan saya percaya sama Tuhan. Saya tahu firman Allah berkata, dari manakah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana katanya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari, dia bilang caranya? Enggak. Pertolonganku katanya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Caranya terserah Tuhan. Tapi saya tahu sumbernya. Caranya terserah Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yes, yang ketiga, feeling. Nah ini bukan feeling yang kemarin, ini feeling diisi. Semua katakan feeling. Jadi untuk mengubah orang dari penakut menjadi seorang petarung, seorang pejuang, seorang pemberani, seorang prajurit. Feeling. Meeting, Tuhan mau berjumpa dengan Anda dulu. Yang kedua, testing. Setelah selesai ujian, saudara lihat ini. Yes, diisi. Semua katakan diisi. Yes. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 34. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiup nyala sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Roh Tuhan ada padanya dan dia tiup sangkakala. Saudara, tiupan sangkakala itu tiupan kemenangan. Itu tempik sorak kemenangan, tempik kemenangan sangkakala tiup. Itu kemenangan sudah tuh. Itu sebenarnya itu masa perang. Tapi saudara sangkakala yang saya dengar Tuhan bicara buat saya, ini tiupan kemenangan. Ini tiupan kemenangan. Dia tuh, saudara saya tahu roh Tuhan ada pada dia. Karena roh Tuhan ada pada dia, pada Gideon berani untuk meniup sangkakala. Berani enggak? Sangkakala saudara tangan saudara. Ini bukan sangkakala saudara niup untuk peperangan, enggak. Sangkakala ini saudara tiup sebagai tanda saudara itu sudah menang. Sekarang sangkakala saudara di tangan saudara, tiup. Kalau roh Tuhan ada pada Anda akan berani meniup kemenangan sekalipun Anda belum melihat.
Saya berani untuk meniup kemenangan. Sekalipun saya belum melihat orang tua saya bersatu. Saya berani. Kenapa? Saya berani meniup sangkakala ini. Saya berani meniup sangkakala ini, kemenangan ini. Sekalipun saya belum melihat bahwa uang saudara di tangan saya. Saya berani meniup sangkakala sekalipun saya belum melihat bahwa skripsi saya diterima, proposal saya diterima, dan lain sebagainya. Saya berani meniup sangkakala sebelum saya belum melihat promosi saya. Sekalipun saya belum melihat promosi saya, tapi saya berani untuk meniup sangkakala ini, sangkakala kemenangan ini. Saya berani untuk meniupnya sekalipun saya belum dapat pekerjaan. Saya berani meniupnya sebagai tanda bahwa pekerjaan sudah menjadi milik saya. Saudara, roh Tuhan ada pada Gideon sehingga dia berani untuk meniup sangkakala itu, saudara. Roh Tuhan ada padanya, dia berani. Saudara, pengecut kayak gini, penakut kayak gini mau tiup sangkakala. Jangan pernah mimpi, tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berjumpa dengan Tuhan Allah, dia berjumpa dengan Tuhan. Saudara, roh Tuhan menguasai hidupnya. Yang luar biasanya, saudara, dalam terjemahan Hebrew, dalam terjemahan lain. Saudara perhatikan dalam terjemahan Hebrew, roh Tuhan menguasai Gideon. Dalam terjemahan Hebrew dipakai kata, the Spirit clothed himself with Gideon. Yes, the Spirit clothed himself with Gideon. Dengan kata lain, saudara, roh Allah mengambil alih tubuh Gideon. Ini keren. Saudara, ini keren. Ketika seseorang diurapi oleh Tuhan, ketika roh Tuhan mengisi hidup seseorang, sudah bukan hidupnya dan dirinya lagi, tapi roh Allah mengambil alih seluruh hidupnya. Amin. Sehingga yang berbicara itu bukan dia, tapi roh Allah di dalam dirinya. Sehingga yang menyanyi itu bukan dia, tapi roh Allah yang menyanyi. Sehingga yang bermain musik itu bukan dia, tapi roh Allah. Sehingga yang bermain multimedia itu bukan dia, tapi roh Allah. Sehingga yang memampukan dia untuk senyum sebagai asyik itu bukan dia, tapi roh Allah yang ada padanya. Jadi the Spirit take over the body. Jadi Holy Spirit, jadi kalau zaman sekarang perjanjian baru, Roh Kudus mengambil alih seluruh hidup kita, tubuh kita, seluruh eksistensi kehidupan kita. Itu tanda pengurapan, saudara. Jadi hidup yang kita hidupi sekarang bukanlah kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Itu dia. Jadi diisi. Dia diisi. Wow, luar biasa. Jadi saya berdoa dalam nama Yesus lewat firman Tuhan hari ini. Teman-teman yang lagi kuliah, ya, jangan lagi jadi penakut. Amin. Di kampus ketemu dosen lihat, kalau roh Tuhan ada padamu, roh di dalam dia akan tunduk pada roh Tuhan di dalam kamu. Makanya harus hidup benar, hidup kudus supaya roh Tuhan ada padamu. Kemarin kesaksian dari Misil itu kan, dia berdoa untuk kepala sekolahnya. Kenapa? Kepala sekolah secara manusia, kepala sekolah, dan dia hanya guru kontrak pada saat itu. Dia berdoa untuk dia punya kepala sekolah, itu mustahil. Tapi lihat roh, beta chat dia. Saya berdoa buat saya punya kepala sekolah. Dan Roh Kudus menuntun beta. Bukan beta, tapi Roh Kudus menuntun beta. Beta bilang buat dia dengan tuntunan Roh Kudus, roh Tuhan ada padamu. Berdoa buat dia. Dia dengan, sudah itu perkataan itu profetik dan itu seperti nge-charge dia dan dia berdoa. Kepala sekolah dia doakan. Apa? Saya ada mustahil. Jadi jangan takut kalau Tuhan suruh berdoa untuk dosen, berdoa. Ibu dosen, saya bisa berdoa buat ibu. Saya percaya kalau dari Tuhan dia pasti buka hati. Kalau emang dari Tuhan suruh Anda berdoa buat dia, Anda chat dia, ibu dosen kita bisa berdoa buat ibu, dia akan terima Anda punya doa. Saya diizinkan Tuhan untuk mengajar di salah satu fakultas. Ya sudah beberapa kali Tuhan izinkan. Saya turun, ketika turun tangga-tangga itu, saya bilang buat ibu dekannya, ibu saya bisa berdoa buat ibu. Waduh, dengan senang hati pastor. Ada saya masuk ruangannya, saya berdoa dengan beliau. Saya tanya sama salah satu stafnya, biasanya ibu seperti begitu. Pastor, ibu, kalau misalnya pengkhotbah itu turun, pengkhotbah selesai berkhotbah, kadang belum selesai lah. Kadang amin, langsung untuk keluar dari ruang ibadah. Tapi kalau pastor pimpin, anto tunggu sampai pastor selesai, turun sama-sama. Guys, yang buat perbedaan itu Tuhan Allah. Saya berjalan dalam pengurapan Tuhan. Saya berjalan dalam pengurapan. Makanya dekan itu senang karena roh Tuhan ada pada saya. Kalau saya nggak berjalan dengan roh Tuhan, saya nggak mungkin disenangi orang. Saya berdoa buat ibu. Oh ya, aduh pastor dengan senang hati. Turun saya berdoa buat dia, buat beliau. Hebat. Dan saya bilang, Anda harus seperti begitu. Ya, kita berhubungan dengan kemarin pengurapan Yeremia. Ingat Yeremia itu pengkhotbah dari awal Tuhan sudah bilang, Hosea akan khotbah dan saya ada orang nodek Hosea. Siap Tuhan. Sampai selesai. Saudara lihat, yang dipetik, yang diambil dari Yeremia adalah bagaimana beraninya,
bagaimana lawan arusnya, bagaimana dia tetap kekeh memberitakan firman Allah sekalipun ditolak, bagaimana dia kuat, bagaimana dia berjalan dalam pengurapan dan otoritas. Dan Anda itu sudah diurapi. Anda harus punya keberanian yang sama seperti Yeremia dan juga Gideon. Gak peduli dari kaum yang paling terkecil, gak peduli Anda dari keluarga miskin, kurang dan lain sebagainya. Gak peduli Anda kurang, semuanya kurang ganteng, kurang uang, kurang semua. Tapi Tuhan mau pakai Anda. Amin. Amin. Yes. Nah, sudah selesai. Satu penglihatan yang Tuhan kasih buat beta untuk melandasi firman Tuhan ini. Jadi 2 minggu lalu saya menyembah Tuhan dan Tuhan kasih lihat saya satu penglihatan. Saya menyembah Tuhan, saya lihat seorang tentara, prajurit. Saya seorang prajurit pakai helm, prajurit zaman sekarang ya. Dia pakai helm, dia pakai baju tentara, dia pakai senapan, dan dia bolak-balik. Nah seperti gini. Zaman dulu kan kalau orang perang itu kan taruh pasir toh. Pakai karung toh, tek, lalu yang kubu sini, kubu sana gitu kan. Nah saya lihat dia bolak-balik, ini tuh tanah. Ini tanah semua, tanah. Dia bolak-balik di sini pakai senapan, dia bolak-balik sendiri dia. Dia bolak-balik sendiri dengan pakaiannya lengkap. Dia bolak-balik. Wah, beta bilang ini orang nih dia, kenapa dia sendiri? Udah semprang ke sana yuk. Dia bolak-balik. Beta bilang, ini tanah saudara. Lalu ini kayak gini sudah. Ini batasnya sudah nih. Dia bolak-balik. Ini orang kalau mau perang kan orang ngintip sedikit toh. Ngintip toh. Ngintip kadar. Ini saya yang dia pegang senapan baru dia begini. Balik dia jaga. Lalu beta bilang, Tuhan ini orang ngapain? Lalu Tuhan bicara buat saya. Dia itu penakut. Dari luarnya saja kelihatan dia itu tentara, army. Tapi sebenarnya dia gak punya cukup nyali. Dia penakut, dia seorang penakut. Dan kadang kita seperti begitu. Saudara Tuhan bicara buat saya. Bilang buat mereka, karena mereka ada di posisi ini. Ada beberapa di antara mereka yang ada di posisi ini. Pegang senjata, lengkap dengan baju perang, tapi gak perang. Pegang senjata, saudara punya sesuatu, bahkan punya banyak hal, tapi saudara gak aktifkan. Penakut, punya senjata, tapi gak perang. Punya sesuatu, tapi gak dipakai. Lalu saya bilang, waduh ini tanah. Lalu saya bilang, Tuhan izinkan saya lihat dong, apa sih di sana, saya mau lihat musuhnya seperti apa. Ini lucunya kayak gini. Lalu Tuhan bawa saya naik di atas ini saudara. Saya pikir itu nanti kubu sini lalu kubu sana gitu kan. Saya lihat di sini enggak, itu rumput hijau semuanya. Hijaunya bagus sekali. Baru ada pohonnya rindang, bagus sekali. Kita bilang, Tuhan sebenarnya dia ada di medan perang kan di mana nih? Tuhan bilang perang telah selesai, tapi dia masih dalam ketakutan. Terlihat, kadang kita seperti begitu. Tuhan sudah menyelesaikan peperangan kita, tapi kita masih dalam keadaan khawatir, takut. Bisa gak ya kita ngalahin yang di depan? Bisa gak ya saya menang? Padahal Tuhan sudah menyelesaikan peperangan kita loh. Tuhan sudah menyelesaikan peperangan kita, sudah selesai saudara. Itu yang tumbuh tuh rumput hijau semua. Paling bagus saudara kayak di luar negeri. Baru pohonnya rindang, satu pohon rindang, baru ada tempat duduk satu. Saya bilang, aduh Tuhan pemandangannya sangat bagus. Cuma kurang kambing dan domba sah. Lalu Tuhan bilang ini, saya sudah menyelesaikan semua pertempuran. Tapi wahai lihat dia ini. Dia masih mondar-mandir, takut, khawatir. Bisa gak ya saya menyelesaikan pertarungan itu? Padahal Tuhan bilang, this is my battle. Ini pertempuran saya, bukan pertempuran dia. Amin, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan bilang ini pertempuran saya, bukan pertempuran dia. Saya sudah menyelesaikan pertempuran saya. Pertarungan saya sudah selesai. Sekarang dia harus menyelesaikan pertarungannya dengan apa? Dengan rasa takut yang ada dalam dirinya. Guys, saya mau bilang buat Anda. Kadang Anda mungkin takut mau ngomong Tuhan kepada orang. Kadang Anda takut mau ngomong Tuhan kepada mama papa Anda. Kadang Anda takut. Tapi saya mau bilang mulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Anda keluar dari sini, Anda harus jadi pemberani. Anda harus jadi prajurit, amin. Amin, seperti Gideon.
Kalau Anda belum berjumpa dengan Tuhan Yesus, Anda harus cari hamba Tuhan. Lalu saudara minta didoakan. Kalau Anda mungkin lagi bergumul tentang sesuatu dosa atau hal, saudara ingin dilepaskan, saudara cari hamba Tuhan. Pastor, saya mau dilepaskan, saya mau dipakai Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan, pastor. Ini gereja sedang bergerak dalam supernatural. Orang-orang secara khusus buat teman-teman yang ikut pemuridan. Sekarang mereka sedang gencar-gencarnya dalam alam roh. Kemarin juga ada yang datang kepada saya, pastor, beta ada penglihatan pastor. Oh iya, puji Tuhan. Dia cerita, aduh penglihatannya bagus sekali. Dan saya suka, saudara. Dan ini yang sedang terjadi di gereja ini. Kalau Anda ketinggalan, Anda gak dipakai Tuhan. Ini saatnya Anda berdoa buat Anda punya dosen. Anda berdoa buat om Anda berdoa buat siapapun yang Anda selama ini takuti. Sekarang saatnya, sekarang masanya Anda mulai berani untuk berdoa buat dia. Om, saya mau berdoa buat om. Itu. Bila perlu kalau Tuhan taruh sesuatu, bicara buat dia. Kalau dia gak terima, itu resikonya dia. Pernah saya penglihatan satu ibu, saya telepon, ibu saya bisa bicara dengan ibu. Oh iya, saya ke tempat kerjanya. Saya bilang, ibu maaf, saya penglihatan ibu 2 kali. 2 kali saya lihat ibu. Ibu sedang sama, Tuhan ampuni beta. Ibu sedang sama orang lain yang bukan suami ibu. Satu tempat tidur. Ibu mau jujur, ibu mau seng jujur, ibu terserah ibu. Tapi karena beta hidup dalam alam supernatural, beta hidup dalam alam itu, beta hidup dalam penglihatan dan pernyataan Tuhan, beta hidup di situ, beta percayai semua dunia penglihatan dan pernyataan Tuhan, beta tahu itu tidak salah. Karena beta hidup di situ ibu, dan beta bukan sekali 2 kali beta dapat penglihatan. Setiap kali beta menyembah Tuhan, ada saja yang Tuhan sampaikan buat beta. Langsung menangis, puk, langsung jatuh tersungkur di muka beta, puk. Beta mengaku, iya pastor. Jadi saudara, ini saatnya, ini waktunya. Kalau Tuhan bicara buat saudara, sampaikan buat orang ini. Sampaikan, harus berani, amin. Amin, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Harus sampaikan. Saya mulai takut, haleluya. Saudara ingat, ada pertempuran yang itu punya Tuhan. Dan Tuhan sudah selesaikan, saudara harus keluar dari rasa takutmu. Keluar lalu menikmati yang indah, yang bahagia yang sudah Tuhan Yesus siapkan bagimu. Jangan takut, jangan khawatir lagi. Jangan takut akan banyak hal. Khawatir tidak dapat pekerjaan, takut tentang jodoh dan lain sebagainya. Ayo beta kawin kasing, ayo Tuhan nih. Saudara takut hal-hal yang saya entos saudara. Tuh. Kemarin saya sudah bilang kan dari sini, saya sudah bilang dari mimbar ini, saya sudah sampaikan buat Anda. Orang bilang, pastor nanti kalau saya menikah, tua yang ada yang lia. Saya bilang buat Anda, orang-orang yang menikah pun belum tentu menikmati hari tua bersama. Jadi jangan pusing dengan hal-hal seperti begini. Anda layani Tuhan saja. Tuhan Yesus sudah siapkan jodohmu. Tuhan sudah siapkan pasanganmu, layani Tuhan saja. Semua akan indah pada waktunya Anda dipertemukan dengan dia. Amin. Anda terlalu gegabah, Anda terlalu terburu-buru, Anda salah tangkap. Jadi jerat untukmu nanti.